Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Fisila dengan NIM 2110851029 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Gastrodiplomasi Jepang melalui Washoku di Indonesia. Pada bab satu pendahuluan, latar belakang dari penelitian ini adalah berangkat dari kebijakan Cool Japan Strategy yang diluncurkan oleh Jepang pada 2002 untuk memaksimalkan potensi soft power-nya termasuk melalui kuliner. Berdasarkan laporan dari Japan Brand Working Group pada 2005, kuliner diposisikan sebagai salah satu dari tiga pilar utama diplomasi budaya Jepang yang ditujukan untuk menjadikan negara Jepang sebagai negara yang dicintai dan dihormati. Lalu pada 2006, Jepang meluncurkan kampanye global bertema Washoku Tries Japan Good Food, dan pada 2010, METI dan juga Diplomatic Blue Book 2011 menyatakan bahwa Washoku sebagai alat promosi ekonomi. Washoku secara harfiah memiliki arti makanan Jepang yang berasal dari kata wa yaitu makanan dan shoku yang artinya makanan. Namun, dalam gastrodiplomasi Jepang, pemerintah Jepang melakukan rekontekstualisasi terhadap istilah washoku untuk memperoleh pengakuan UNESCO. Jadi, Jepang menonjolkan washoku itu sebagai makanan yang memiliki tradisi, kesehatan, dan juga identitas nasional. Menurut Theodor Bestor, pengakuan UNESCO atas washoku ini merupakan bagian dari politik budaya Jepang. Dan istilah washoku ini memiliki peran strategis dalam gastrodiplomasi Jepang. Sehingga dalam rapat MAF dinyatakan bahwa walaupun disebut washoku ataupun Japanese food oleh masyarakat asing, intinya adalah tetap makanan Jepang. Nah, menurut Omori, washoku ini em, merupakan makanan yang membedakan diri dari makanan asing atau the other, namun tetap terbuka terhadap unsur luar, yang mana artinya adalah ketika makanan Jepang memperoleh pengaruh dari budaya luar, namun diterapkan di seluruh Jepang, nah itu tetap bisa dikategorikan sebagai makanan Jepang atau washoku. Di Indonesia sendiri, fenomena kuliner Jepang ini bisa dilihat dari tingginya jumlah restoran Jepang yang ada di Indonesia yang mencapai 4.000 lebih. Ini merupakan jumlah yang melebihi restoran Korea yang hanya mencapai 2.000, padahal Korean Wave sedang populer. Nah, di Indonesia sendiri, pencapaian kepentingan Jepang di bidang budaya itu terlihat dari survei Opinion Park, yang mana 45% masyarakat Indonesia memilih makanan Jepang sebagai kuliner asing favorit. Dan dari segi ekonomi, Indonesia merupakan market size terbesar pertama di antara top 3 ASEAN Japanese food market as target of export. Dan ini sejalan dengan laporan dari World Integrated Trade Solution bahwa pada 2021 ekspor produk Jepang itu meningkat sebanyak 25%. Lalu rumusan masalah dan pertanyaan penelitiannya adalah jadi tercapainya tujuan gastrodiplomasi Jepang di bidang budaya dan juga ekonomi itu tidak lepas dari strategi yang tentunya diaplikasikan oleh Jepang, sebagaimana pernyataan dari Board Director of Japanese Restaurant Organization bahwa mereka menginginkan untuk memperluas ekspansi kuliner Jepang di Indonesia. Nah, sehingga pertanyaan penelitian ini muncul adalah bagaimana strategi gastrodiplomasi yang diaplikasikan Jepang dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan Jepang dengan menelaah kebijakan, inisiatif, dan aktor terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan studi gastrodiplomasi dalam hubungan internasional, serta bisa memperkuat pemahaman antar budaya Jepang dan Indonesia. Studi pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini ada konseptualisasi dalam gastrodiplomasi oleh Rizky M. Baskoro, kemudian Japanese Diplomatic Strategy in Using Traditional Culinary as an Instrument of Cultural Diplomacy in Indonesia,
Kemudian ada the role of business actor in implementing Japanese gastro diplomacy, the case of All Kitchen Restaurant in Indonesia. Selanjutnya ada Gross National Cool and the Global Food Frenzy, serta gastro diplomasi Washoku Jepang di Amerika Serikat. Tujuan dari gastrodiplomasi Jepang menurut Paul S. Rockwer adalah untuk meningkatkan kesadaran global terhadap citra nasional melalui kuliner dan kekayaan budaya. Sedangkan menurut Johanna Mendelsohn, tujuan dari gastrodiplomasi itu untuk meyakinkan audiens internasional bahwa makanan memiliki kekuatan dalam mendukung kebijakan luar negeri suatu negara. Untuk menganalisis strategi gastrodiplomasi Jepang melalui Washoku di Indonesia, di sini peneliti menggunakan teori dari Juyan Zhang, yang mana terdapat 6 pendekatan utama yang digunakan oleh negara dalam gastrodiplomasi. Yang pertama ada product marketing strategy, food event strategy, coalition building strategy, opinion leader strategy, media relations strategy, dan ada education strategy. Metode penelitian sendiri untuk jenis penelitian di sini itu menggunakan kualitatif deskriptif dengan batas penelitian pada tahun 2021 hingga 2024 dan tingkat analisisnya adalah negara. Di sini untuk teknik pengumpulan data terdapat dua sumber. Yang pertama data primer bersumber dari website resmi seperti Japan Foundation, Kementerian Luar Negeri, dan Japan External Trade Organization. Kemudian ada media sosial dengan menganalisis atau mengobservasi YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Kemudian ada data sekunder di mana peneliti akan menggunakan artikel jurnal akademik, laporan penelitian terdahulu, dan dokumen lainnya yang relevan. Selanjutnya, untuk teknik analisis data, di sini itu menggunakan beberapa tahap. Tahap pertama adalah open coding, di mana peneliti melakukan eksplorasi data dan memecah data tersebut menjadi bagian kecil yang nantinya akan dilabeling. Untuk mengidentifikasi tema atau ide yang muncul, kemudian dilanjutkan ke tahap axial coding, yang mana nantinya peneliti akan mengelompokkan kode-kode yang sudah dilabeli untuk mencari hubungan antar tema sehingga bisa memahami pola dan struktur data. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah selective coding, di mana kode-kode yang telah dikumpulkan itu difokuskan untuk melihat gagasan utama sehingga bisa menyatukan semua kategori itu dalam satu narasi utama. Baru tahap akhirnya adalah theoretical coding, yang mana menyusun teori dari kategori yang telah ditemukan agar dihubungkan dengan kerangka konseptual. Lalu untuk sistematika penulisan terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 hubungan diplomasi Jepang-Indonesia, bab 3 gastrodiplomasi Jepang-Indonesia, bab 4 analisis strategi gastrodiplomasi Jepang, dan bab 5 penutup. Adapun di bab 2 tentang hubungan diplomasi Jepang-Indonesia ini digunakan untuk memberikan landasan konteks historis dan diplomatik. Karena gastrodiplomasi Jepang di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang hubungan Jepang dan Indonesia, yang mana dari masa kolonial, lalu menuju rekonsiliasi, lalu menuju diplomasi ekonomi, hingga menuju diplomasi budaya yang menjadi landasan dari masuknya gastrodiplomasi Jepang di Indonesia. Untuk hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia itu pasca Perang Dunia II, saat Jepang menyerah, itu 1951 Jepang memberikan Treaty of San Francisco, yang mana Indonesia menandatangani juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Jepang dan perdamaian global. Lalu pada 1955 Jepang mengikuti konferensi Asia Afrika untuk menyatakan keinginannya menjalin kerjasama termasuk dengan Indonesia. Lalu setelah resmi menjadi anggota PBB pada 1956, Jepang dan Indonesia menandatangani Treaty of Peace sebagai awal hubungan bilateral yang formal, yang mana hubungan ini berkembang ke kerjasama di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dalam kerjasama ekonomi, Indonesia itu dimulai pada tahun 1954 saat Jepang memberikan bantuan
Official Development, di mana Indonesia merupakan negara dengan penerima bantuan ODA tertinggi. Kemudian pada tahun 1974 itu terjadi peristiwa Malari, yaitu demo besar-besaran masyarakat Indonesia saat datangnya kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia karena mereka memprotes dominasi investasi asing termasuk Jepang. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya Jepang belum sepenuhnya bisa menjalin hubungan yang stabil. Nah, maka dari itu pada 1977 Jepang mulai merubah arah politiknya melalui Fukuda Doctrine, yang mana Jepang ingin membangun hubungan yang lebih dari hati ke hati. Nah, kemudian pada tahun 1997 saat terjadi krisis Asia, Jepang semakin memperkuat kehadirannya melalui investasi di Indonesia, yang mana banyaknya perusahaan Jepang di Indonesia yang beroperasi mampu membantu untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia saat itu. Lalu pada 2007 penandatanganan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement itu memperluas hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang ke berbagai sektor, terutama industri otomotif. Adapun kerjasama pendidikan dan keagamaan itu merupakan program yang telah menjadi bagian dari diplomasi publik Jepang, di mana Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan dana besar untuk program pertukaran pelajar ini. Nah, hal ini berdampak juga terlihat dari kerjasama organisasi alumni pelajar Indonesia dari Jepang yang didirikan pada tahun 1963, termasuk beasiswa Max sendiri, yang mana Perdana Menteri Shinzo Abe melihat bahwa kerjasama Indonesia memiliki potensi besar, sehingga para pelajar ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan Jepang di Indonesia. Begitupun dengan program pesantren Leaders Visit to Japan yang dilaksanakan sejak tahun 2004, digunakan untuk menjembatani dialog lintas agama dan budaya untuk mempererat hubungan kedua negara. Nah, Jepang sendiri itu mulai melaksanakan diplomasi publiknya melalui budaya populer, yang mana pada tahun 1980 anime Jepang itu mulai populer di TV Indonesia seperti Astro Boy, Doraemon, ditambah dengan penerbitan manga Jepang yang didukung oleh PT Alex Media Computido, serta kerjasama pendidikan Jepang juga itu membantu penyebaran budaya populer Jepang seperti cosplay melalui gelar Jepang UI sejak 1990. Serta semakin meluasnya pengaruh budaya populer Jepang di Indonesia ke bidang musik dan idol culture, di mana pada tahun 2011 pendirian JKT48 itu menjadi tonggak untuk penerimaan budaya idol Jepang di Indonesia. Nah, budaya populer inilah juga menjadi salah satu bentuk pintu masuk gastrodiplomasi dan meningkatkan daya tarik dari washoku. Pada bab 3 itu pembahasannya mengenai gastrodiplomasi Jepang di Indonesia, yang mana melihat perkembangan kuliner Jepang dan mencari hubungannya dengan kepentingan nasional Jepang. Jadi dinamika perkembangan kuliner Jepang sendiri itu sudah memasuki tahap generasi keempat, di mana pada generasi pertama itu adalah pendirian restoran Jepang pada tahun 1989 yang bernama Kikugawa, dan masuk ke penyebaran kuliner Jepang di generasi kedua, ketiga, hingga keempat, yang mana hal ini sejalan dengan semakin banyaknya restoran waralaba Jepang di Indonesia, seperti Hokben yang memiliki 300 lebih gerai, begitupun Yashinoya, Ichiban, dan Sushitei yang semakin memperkuat kehadiran kuliner Jepang di Indonesia.
Hal ini juga sejalan dengan tingginya market value Jepang yang mana pada 2024 market value restoran Jepang sendiri itu mencapai 576 juta US dollar. Kemudian diprediksi pertumbuhannya mencapai 743 juta pada 2032. Nah, hal ini juga sejalan dengan masuknya berbagai perusahaan Jepang di bidang makanan, pertanian, dan kelautan di Indonesia sebanyak 47 perusahaan. Nah, dengan aktifnya Jepang di industri pangan Indonesia itu semakin memperkuat kehadiran kuliner Jepang. Nah, adapun dampak dari Washoku sendiri terhadap kepentingan nasional Jepang yaitu pada tahun 2023 ekspor makanan laut Jepang ke Indonesia itu mencapai 574.000, yang mana naik 29% dalam 1 tahun. Dan dari segi pariwisata sendiri, itu berdasarkan survei dari Aum Consulting, perusahaan manajemen asal Jepang, memproyeksikan bahwa 87,7% masyarakat Indonesia itu tertarik mengunjungi Jepang, yang mana kuliner itu menjadi salah satu daya tarik utama. Hal ini membuktikan bahwa kuliner Jepang itu bisa memperkuat koneksi ekonomi Jepang di Indonesia. Kemudian keempat adalah strategi astrodiplomasi Jepang dalam mempromosikan Washoku di Indonesia. Jadi pada bab ini membahas keenam strategi yang digunakan oleh Jepang dalam praktik gastrodiplomasinya. Pada yang pertama adalah visibilitas dan lokalisasi kuliner Jepang di Indonesia. Jadi jadi dalam uh, temuan dalam analisis ditemukan bahwa restoran itu berfungsi sebagai media pemasaran makanan Jepang. Nah, dengan banyaknya restoran Jepang di Indonesia hingga mencapai 4.500 restoran berdasarkan survei dari data dari Smart Rappers dan didominasi di kawasan urban, hal itu menyebabkan uh, masyarakat Indonesia semakin melihat makanan Jepang. Bahkan restoran Jepang dan uh, ekspor produk Jepang ke Indonesia itu juga sampai ke berbagai lini di mana makanan Jepang seperti ada papaya mart, bahkan snack Jepang di convenience store itu menjangkau distribusi yang lintas kelas, sehingga hal ini menjadikan bahwa washoku telah menjadi bagian dari konsumsi masyarakat urban di Indonesia, yang artinya makanan Jepang itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Kemudian dalam uh, analisis juga ditemukan bahwa makanan Jepang itu citranya semakin diperkuat melalui Google Review, yang mana rata-rata restoran Jepang itu memiliki bintang 4 dan komentar positif seperti enak, konsisten, harganya layak, dan keinginan kembali. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kedekatan dengan budaya Jepang. Sebagaimana dikatakan oleh Paul Rockwer bahwa gastrodiplomasi merupakan the act of winning hearts and minds through stomach. Nah, ini menjadi uh, dapat disimpulkan bahwa aktivitas konsumsi kuliner Jepang di Indonesia itu membantu membentuk soft power yang memperkuat hubungan bilateral Jepang dan Indonesia. Kemudian adapun Jepang itu sering melakukan festival budaya dan aktif dalam acara kuliner, di mana Jepang aktif menghadiri acara kuliner berskala internasional seperti Indonesian International Food Exhibition, Food and Hospitality Indonesia, dan Sial Interfood, yang mana Jepang itu menargetkan untuk pelaku industri dan juga pemerintah. Nah, hal ini memperkuat posisi Jepang dalam landscape industri makanan Indonesia. Selain itu, Jepang rutin mengadakan festival seperti Japan Matsuri, and Chisai, Japan Cultural Fest Week. Nah, itu semakin
membuat masyarakat Indonesia terpapar dengan budaya Jepang, terutama berdirinya stand-stand makanan yang membangun wahana interaktif. Sebagaimana dikatakan oleh Cynthia Snyder bahwa cultural diplomacy works because it creates a relationship and build trust through the sharing of cultural expression. Kemudian, selanjutnya adalah kolaborasi dengan sektor strategis. Jadi, Jepang itu melakukan kerjasama dengan berbagai sektor. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kadir Jun Aihan bahwa non-state actor activities in collaboration with state agencies or independent of them complement official effort for more effective PD outcomes. Yang mana artinya kolaborasi dengan aktor negara itu semakin efektif. Jadi Jepang itu melakukan kolaborasi dengan sektor pariwisata seperti restoran Jepang itu hadir di hotel berbintang. Hal ini membangun citra bahwa washoku itu adalah kuliner mewah. Dan selanjutnya juga bisa menjangkau wisatawan dan konsumen kelas atas melalui pengalaman gastronomi. Nah, adapun dari sektor perbankan itu penyedia kartu kredit asal Jepang, JCB, mengadakan program Japan Dining Festival dan bekerjasama dengan bank-bank di Indonesia seperti BNI, BCA, Maybank untuk memberikan insentif keuangan seperti promosi diskon dan menu spesial yang mendorong masyarakat itu semakin tertarik dengan kuliner Jepang karena terintegrasi melalui jalur ekonomi. Dan kemudian Jepang juga melakukan kolaborasi dengan sektor pendidikan, di mana seperti Japan Foundation, Suji Culinary Institute itu sering berkolaborasi dengan jurusan-jurusan pendidikan universitas yang memiliki jurusan pendidikan Jepang di Indonesia dengan mengadakan kuliah tamu, workshop, ataupun melalui bungkasai. Nah, selanjutnya adalah strategi Jepang melalui peran tokoh dan institusi berpengaruh sebagai opinion leader. Nah, di sini bisa dilihat bahwa lokasi itu memiliki peran strategis sebagai opinion leader, yang mana Jepang itu sering mengadakan promosinya itu di mall premium, hotel berbintang, ataupun kawasan wisata seperti Bali untuk menjangkau konsumen kelas atas. Begitupun influencer saat ini merupakan salah satu opinion leader yang digunakan Jepang untuk mempromosikan washoku di Indonesia, di mana salah satunya Jepang melakukan kerjasama dengan Jerome Paulion melalui kanal YouTube Nihongo Mantaku yang memiliki subscriber 10 juta untuk menyediakan konten hiburan dan edukatif yang memperkenalkan kuliner dan wisata Jepang. Dengan luasnya jangkauan penonton dan tingginya tingkat interaksi, semakin membuat masyarakat Indonesia mengenal makanan Jepang. Dan berikutnya adalah sertifikasi, di mana dalam diplomasi Michelin Star dan juga Japanese Food Supporter itu menjadi salah satu indikator untuk gastrodiplomasi. Namun di Indonesia tidak ada restoran yang memiliki Michelin Star ataupun Japanese Food Supporter yang hanya terakhir diperoleh pada 2019. Dan ini Jepang telah mengalihkan opinion leadernya itu ke sertifikasi halal, di mana Jepang itu berusaha membangun kepercayaan konsumen Muslim melalui sertifikasi halalnya. Dan ekosistem halal ini sendiri itu sudah dibangun Jepang dengan melaksanakan program seperti Japan Halal Food Project, serta dari Jepang sendiri itu mengeluarkan sertifikasi halal yang diakui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Indonesia melalui Mutual Agreement. Selanjutnya, Jepang juga menggunakan multi-channel untuk memperkenalkan, mempromosikan washoku, di mana seperti majalah dan Exquisite Taste dan TV seperti Sushi Championship itu digunakan sebagai medium untuk memaparkan washoku ke masyarakat Indonesia. Adapun platform seperti Instagram dan TikTok yang mana Jepang itu
memanfaatkan hal tersebut untuk berkolaborasi dengan aktor non-negara untuk menciptakan tren konsumsi. Salah satunya seperti kampanye Just to Yourself, di mana Jepang itu bekerjasama dengan food influencers dari Amerika untuk menciptakan tren konsumsi teh hijau Jepang, sehingga hal itu bisa meningkatkan penjualan teh hijau Jepang di Amazon. Nah, ini menunjukkan bahwa Jepang menggunakan berbagai channel untuk membuat masyarakat itu semakin mengenal makanan Jepang. Selanjutnya, strategi promosi budaya dan chef bersertifikasi. Nah, jadi Jepang sendiri itu memberikan sertifikat lisensi resmi untuk bisa chefnya mengajar kuliner Jepang di kelas internasional. Nah, di Indonesia sendiri itu tidak banyak yang menerima, namun salah satunya ada Chef Hideyoshi, yang mana beliau menyelesaikan pendidikannya di Shimizu Marine National Shimizu Marine, dan uh, saat ini Chef Hideyoshi itu um, bekerja sebagai F&B consultant dan juga membuka cooking class, dan dengan jumlah followers yang mencapai 4.000 di Instagram, Chef Hideyoshi aktif membagikan kuliner Jepang. Kemudian Jepang juga secara rutin mengadakan kelas kuliner yang bersifat partisipatif dengan mengajak masyarakat langsung terlibat dalam proses pembuatan kuliner Jepang. Yang tentunya ini semakin memperkuat hubungan Jepang dan Indonesia. Kemudian kesimpulan, jadi berdasarkan hasil analisis dan temuan, dapat disimpulkan bahwa Jepang itu telah berhasil menerapkan strategi gastrodiplomasinya secara terintegrasi dan adaptif di Indonesia, serta upaya diplomasi budaya Jepang yang telah dibangun di Indonesia itu juga berperan dalam gastrodiplomasi Jepang di Indonesia. Nah, adapun saran dari penelitian ini adalah disarankan bahwa penelitian ini diharapkan melakukan penelitian langsung dengan menanyakan anggota Nihongo Partners, karena Jepang sendiri melaksanakan program tersebut di banyak sekolah menengah di Indonesia, sehingga em, dengan melakukan penelitian langsung bisa memperoleh perspektif lapangan mengenai strategi gastrodiplomasi Jepang melalui pendidikan. Kemudian untuk pengembangan teori sebaiknya melibatkan aspek lokalisasi dan peran fusion food, karena beberapa hasil analisis menemukan bahwa salah satu indikator yang membuat masyarakat Indonesia menerima kuliner Jepang karena adanya fusion food. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.